Ketika sudah menjalani studi perguruan tinggi yang ada di Kota Pontianak, banyak belajar bahasa-bahasa daerah dari teman-teman yang berasal dari daerah lain, dan kami saling membantu dan menolong dalam melakukan pekerjaan. Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Halo saudara-saudari terkasih, perkenalkan nama saya Buder Danu MTB. Saya berasal dari Paroki Santo Petrus Sanggoledo, Keuskupan Agung Pontianak. Di sini saya sedang menjalani masa panggilan sebagai Formandi Buder MTB di Rumah Pembinaan Novisiat Yogyakarta. Kalau bercerita tentang pengalaman panggilan, sebenarnya
panggilan untuk menjadi seorang bruder MTB itu tidak pernah terbenak dalam pikiran saya. Untuk menjadi seorang religius tidak menjadi target cita-cita saya. Waktu itu saya bercita-cita ingin menjadi seorang guru. Tetapi ketika sudah menjalani studi perguruan tinggi yang ada di kota Pontianak, di situ saya memiliki seorang teman yang tinggal di asrama mahasiswa yang dibina oleh bruder MTB. Nah, saat itu saya sering berkunjung ke asrama, lalu saya sering melewati taman dan di situ ada Gua Maria dan saya melihat ada biara bruder MTB. Nah, di situ saya malah tertarik untuk tinggal di biara. Nah, di situ tetapi karena saya masih kuliah pada saat itu saya berpikir tidak mungkin saya akan bergabung. Tetapi semakin saya sering untuk berkunjung di tempat kediaman teman saya di asrama itu, maka seringkali juga saya merasa tertarik untuk bergabung. Akhirnya suatu ketika saya memutuskan untuk berani bertemu dengan salah satu bruder yang tinggal di biara. Di situ saya menyampaikan niat saya, tetapi awalnya saya hanya diberi peneguhan dan belum diresmikan untuk apakah boleh bergabung atau tidak. Tetapi di situ saya malah disarankan untuk melanjutkan studi terlebih dahulu. Tetapi karena niat saya ingin bergabung, maka saya mengajukan surat permohonan, kemudian saya diberi kesempatan untuk live-in, dan setelah diterima untuk live-in, saya memutuskan untuk berhenti kuliah dan menjalani masa live-in di biara. Perkenalkan, nama saya Sister Maria Fidelista, usia 21 tahun. Sekarang saya adalah seorang calon suster Kongregasi Putri Renya Rosari yang sedang menjalankan masa pembinaan novisiat tahun kedua. Saya akan men-sharingkan pengalaman panggilan saya. Benih panggilan itu tumbuh dalam diri saya ketika saya melihat para suster mengenakan jubah putih yang hadir pada saat perayaan Ekaristi. Dalam hati saya mengatakan bahwa saya juga harus mengenakan jubah putih itu. Itu merupakan motivasi awal saya. Saya pun tetap menanamkan motivasi awal saya itu dalam diri saya, dan saya pun terus fokus dalam belajar. Akhirnya saya pun dapat menamatkan masa pendidikan tingkat SD, SMP, SMA pada waktunya. Pada saat saya di SMA juga, sekolah kami dikunjungi kaum biarawati dari berbagai kongregasi untuk mempromosikan panggilan. Di situ motivasi awal saya kembali menggebu-gebu dalam diri saya. Dan setelah lulus dari SMA, saya pun langsung menyampaikan niat saya ini kepada orang tua. Dan mereka pun mengiyakannya. Dan akhirnya kami menyiapkan semua surat-surat rekomendasi dan kebutuhan-kebutuhan lain. Akhirnya saya pun berangkat dan tiba di Biara Pusat Kongregasi Putri Renya Rosari di Lebau Larantuka pada tanggal 17 Juli 2019. Saya menjalankan masa aspiran di sana kurang lebih 1,5 bulan. Dan untuk yang menarik dalam panggilan saya saat ini ketika mulai menjalani pembinaan dari aspiran, postulan, dan sekarang menjalani masa di novisiat, yang sangat menarik adalah bagaimana segala sesuatu yang ada di sini itu dikerjakan secara bersama dan serba teratur, seperti bangun pagi, kerja, doa, dan sebagainya itu dilakukan secara bersama. Ada doa untuk bersama, ada doa secara pribadi, dan di situ juga ada aturannya. Nah, yang itu yang sangat menarik bagi saya karena saat di rumah tidak ada yang namanya harus melakukan segala sesuatu itu ada waktunya. Tetapi di sini ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk bersama, ada waktu untuk bekerja, dan waktu untuk sendiri. Saya menjalankan masa pembinaan postulan kurang lebih 1,5 tahun. Dan pada tanggal 25 November 2020, saya diterima masuk novisiat. Saya begitu terharu dan bahagia ketika perayaan Ekaristi, terkhususnya pada saat acara penerimaan juga. Di situ saya merasa sangat terharu dan sangat bahagia sekali. Dan dalam hati saya berdoa bahwa Tuhan, terima kasih hari ini Engkau telah mengabulkan doa saya, di mana pada hari ini
saya akan mengenakan jubah putih resmi seorang suster, jubah putih berlengan panjang dan berselubung. Jubah putih yang begitu sederhana namun mempunyai daya kekuatan yang mampu menarik hati saya. Akhirnya saya pun menjalankan masa pembinaan novis tahun pertama. Novis tahun pertama disebut juga novis tahun kanonik, di mana hidup saya hanya di hadirat Tuhan. Saya menjalankan hari-hari saya bersama Yesus, dan fokus hidup saya adalah Yesus. Pada tahun kanonik, pada novis tahun pertama ini, saya belajar banyak hal yang dari tidak tahu menjadi tahu. Dari kebun, dapur, hingga kapela, saya pun belajar semuanya. Saya belajar begitu banyak hal yang dari rumah saya belum pernah mengetahuinya, terkhususnya dalam hal bekerja. Saya belajar banyak hal, entah itu dari teman-teman maupun dari para pemimpin. Saya juga sangat bahagia karena saya berjumpa dengan teman-teman yang berasal dari berbagai macam daerah. Saya sangat senang dan bahagia karena di sini saya banyak belajar bahasa-bahasa daerah dari teman-teman yang berasal dari daerah lain, dan kami saling membantu dan menolong dalam melakukan pekerjaan. Pada tahun kanonik ini juga kami dilatih untuk beraskesi 5 panca indera. Di sini kami dilatih untuk tidak berkomunikasi dengan orang-orang luar. Begitu pula hidup kami hanya di hadirat Tuhan saja. Dan yang sangat menantang itu adalah bagaimana kami dan saya secara pribadi itu harus menciptakan persaudaraan sejati. Nah, karena di Kongregasi Putra MTB semangatnya itu yang paling kental adalah persaudaraannya. Nah, karena terbiasa untuk menjalani hidup sendiri ketika saat sebelum masuk biara, jadi itu terbawa. Nah, tetapi di sini diajarin untuk bagaimana mau menjadi teman yang baik, mau melakukan bersama-sama, walau merasa sendiri lebih baik, tetapi setidaknya di sini kami dituntut bagaimana untuk mau menerima para saudara yang lain dan juga bekerja sama. Sekian pengalaman panggilan saya, terima kasih. Kadang-kadang saya juga merasa rindu dengan orang tua, karena pada novisiat tahun pertama ini kami tidak ada kontak dengan keluarga, orang tua maupun siapa saja yang berada di sekitar kami. Dan semua rasa rindu saya ini hanya bisa saya ucapkan melalui doa. Doa menjadi kekuatan saya dalam menyampaikan segala sesuatu yang bagi saya itu sulit. Novis tahun kedua disebut juga novis tahun kerasulan, di mana saya harus siap diutus. Dan sekarang saya sedang menjalankan masa praktek di salah satu komunitas dalam kongregasi, di mana saya benar-benar dilatih dan mental saya benar-benar diuji, di mana saya berhadapan dengan umat dengan pergi asistensi, membagi komunitas orang sakit, dan berkatekese. Di situ saya berhadapan dengan banyak umat yang belum pernah saya ketahui dan belum pernah saya kenal. Namun berpegang pada motivasi awal saya, di mana sekarang saya juga sudah mengenakan jubah resmi seorang suster, maka saya pun percaya diri ketika berhadapan dengan Tuhan. Karena saya percaya dan yakin bahwa Tuhan sungguh mencintai saya. Dalam menjalankan masa praktik juga ada pengalaman-pengalaman dan persoalan-persoalan yang saya temukan. Namun semuanya itu saya serahkan pada Tuhan melalui doa. Dan saya anggap bahwa semuanya itu merupakan cara Tuhan untuk membantu dan menyempurnakan hidup panggilan saya. Hanya itu saja sharing singkat dari saya. Sekian dan terima kasih. Teman-teman orang muda di mana saja kalian berada, jangan ragu untuk menjawab panggilan Tuhan. Jalan Tuhan itu misteri dan indah. mari dan lihatlah.